Bab 112. Jangan mengganggu putriku lagi. Kesini kamu. Ibu Shiki memukul meja dan berteriak ke arah Yang Shiki, membuat jantung Yang Shiki berdetak lebih kencang. Tuan Muda Qin. Yang Shiki melihat Qin Lang dengan takut. Kemudian menggunakan suara kecil untuk menjelaskan kepada Qin Lang bahwa yang duduk di sana adalah orang tuanya. Kalau dia ingin pergi, boleh pergi dulu. Qin Lang langsung mengangguk dan memotong penjelasannya. Sambil tersenyum dia berjalan ke arah orang tua Yang Shiki. Kalau dia pergi, masalah Yang Shiki akan lebih besar, karena dirinya sudah berjanji bahwa dia akan membantu Yang Shiki lepas dari Zhao Wei. Hari ini adalah kesempatan yang baik. Kalau Zhao Wei bisa menyerah dengan Yang Shiki, dia akan merasa lebih tenang ke depannya. Di hadapan tatapan penuh kemarahan orang tua Yang Shiki, Qin Lang dan Yang Shiki mendekat. Ke sini kamu. Bukannya hari ini kamu pergi kerja. Kenapa bisa ke sini? Hah? Tanya ibunya, dengan panik sambil menarik lengannya. Aku izin sakit kepada manajer. Jawab Yang Shiki dengan suara pelan. Dari kecil sampai dewasa, orang tuanya sangat ketat dengannya. Kali ini, dia ketakutan seperti seorang murid kecil yang melakukan kesalahan besar. Apa? Astaga! Ketika mendengarnya, ibunya terlihat sangat cemas dan marah. Putrinya ini semakin terbelakang hidupnya. Dia mengerutkan keningnya dan melotot ke Yang Shiki. Bukannya kamu bilang, tahun ini Bang, kalian akan melakukan urusan kepegawaian, dan kamu sendiri punya kesempatan untuk diangkat menjadi wakil kepala cabang, dan juga hadiah penghargaan staf luar biasa. Tahun ini ada 100.000 yuan. Kamu sendiri sangat jelas bahwa kamu punya kesempatan untuk mendapatkannya. Kenapa kamu menjadi begitu bodoh? Apakah kamu tahu kamu sedang bercanda dengan uang dan masa depan kamu satu sendiri? Kamu ya, orang yang sudah mau umur 30 tahun. Kenapa masih tidak bisa membuat aku dan ibumu tenang? Ayahnya mengerutkan kening dengan erat, sambil melihat Yang Shiki. Dia menunjuk ke arah Qin Lang. Kamu berbohong kepada perusahaan. Kamu berbohong kepada orang rumah. Hanya demi berkencan dengan bocah ini. Aku tanya, menurut kamu apakah layak? Yang Shiki menundukkan kepalanya sambil mendengar ocehan orang tuanya. Ketika ocehan orang tuanya mengarah ke Qin Lang, dia mencuri pandang ke arah Qin Lang. Takut Qin Lang akan marah. Lihat dia lagi. Ayahnya sudah mengangkat tangan dan ingin menamparkan Yang Shiki. Untung ditahan oleh Xia Qing dan Zhao Wei. Kenapa aku bisa punya putri seperti kamu? Paman Bibi, kalian tidak perlu semarah itu. Sekarang bukannya Shiki tidak tertangkap oleh perusahaan mereka, kenaikan pangkat dan bonusnya tidak akan bermasalah. Kali ini, Zhao Wei berusaha menenangkan suasana. Kali ini memang tidak. Tapi kalau kamu tidak memutus hubungan dengan bocah ini, pasti akan terpengaruh buruk oleh bocah ini dan pasti akan tertangkap oleh perusahaanmu, kata ayahnya sambil melotot ke Qin Lang. Qin Lang juga terdiam. Bahkan dirinya belum melakukan apapun bukan ayahnya Yang Shiki. Beneran sangat aneh juga. Yang Shiki merasa sedih. Dia terdengar mengendus 2 kali. Shiki, kamu juga tidak bisa menyalahkan Paman Bibi. Mereka juga demi kebaikanmu. Kali ini, Zhao Wei mengambil 2 lembar tisu dan mendekat ke arah Yang Shiki. Dia ingin merangkul dan menghiburnya. Pergi kamu. Zhao Wei baru menyentuh bahunya. Reaksi Yang Shiki langsung meledak. Dia langsung mendorong Zhao Wei. Yang Shiki melotot ke arah Zhao Wei dengan kesal. Siapa yang memperbolehkan kamu makan dengan orang tuaku? Aku sudah memberitahumu dengan jelas. Kita sudah tidak mungkin. Lebih baik kamu menyerah saja. Lancang kamu. Ibunya tiba-tiba berdiri dan langsung memukul bokong Yang Shiki dengan keras. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kenapa Zhao Wei tidak boleh makan dengan kami? Kenapa kamu tidak mungkin dengan Zhao Wei? Kalau kamu tidak bersama Zhao Wei, kamu mau bersama
Siapa? Dengan dia, orang tua yang Siki sudah tahu kemampuan Zhao Wei. Latar belakang keluarganya sangat baik. Jika yang Siki menikah, ke sana pasti akan bahagia. Zhao Wei adalah pilihan terbaik. Tapi sekarang putri mereka yang bodoh ini malah menolak Zhao Wei. Bukannya dia sangat bodoh, karena pukulan ibunya tadi membuat perasaan yang Siki langsung terbuka. Dia mana mungkin tidak tahu. Orang tuanya menyuruh dia bersama Zhao Wei hanya karena kekayaan Zhao Wei. Tapi mereka tidak tahu. Anak muda yang terus mereka hina ini, kekayaannya tidak mungkin bisa dilawan oleh Zhao Wei. Yang Siki sedang melakukan hal yang tepat. Kenapa dia harus takut? Tidak peduli sekarang, orang tuanya akan membencinya. Ketika dia dan Qinlang masuk ke pelaminan nanti. Ketika Qinlang memperlihatkan kemampuannya, mereka akan tahu seberapa bodoh sikap mereka sekarang. Mereka akan mengerti perasaannya sekarang. Betul. Aku ingin bersama dengannya. Jawab Yang Siki dengan tegas. Dia memelototi Zhao Wei. Aku tidak akan menyukaimu. Sekarang, silahkan pergi dari sini. Mulai sekarang jangan pernah muncul di depanku dan keluargaku. Pergi kamu. Sikap Yang Siki membuat semua orang terkejut. Zhao Wei juga tidak tahu harus bagaimana. Di depan orang tua Yang Siki, dia tidak pernah dimarahi oleh Yang Siki seperti ini. Dia tahu Yang Siki tidak menyukainya. Jadi dia sengaja mencari celah ke orang tua Yang Siki. Hasilnya tidak buruk di awal. Tapi sekarang, sepertinya orang tua Yang Siki juga tidak berhasil. Sekarang Yang Siki sudah membuka kartu di depannya. Apakah bisa bersama dengan Yang Siki? Hari ini akan kelihatan hasilnya. Siki, kamu jangan begitu. Aku tahu kamu sedang marah sekarang. Tenangkan dirimu dulu, kata Zhao Wei di hadapan Yang Siki. Aku tidak tahu kamu akan muncul di sini. Aku hanya datang menemani paman dan bibi. Makan saja. Bukan sengaja menyerangmu. Iya, kakak sepupu. Aku datang bersama kakak. Zhao. Aku bisa bersaksi untuknya. Dia bukan sengaja menunggumu di sini, kata Xia Qing. Aku tidak peduli kamu sengaja menungguku atau tidak sengaja. Aku persilahkan kamu menghilang dari pandanganku sekarang dan jangan pernah menggangguku lagi, kata Yang Siki dengan tegas. Zhao Wei dan kedua orang tua Yang Siki terlihat sangat khawatir. Kenapa Yang Siki bisa menjadi seperti ini? Ramuan ajaib apa yang disuapi bocah miskin ini kepada Yang Siki? Siki, kamu beneran demi orang miskin ini dan memperlakukan aku seperti ini. Zhao Wei tahu Yang Siki melakukan semua ini karena Qinlang. Bagaimanapun dia adalah seorang anak orang kaya. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dengan Qinlang yang miskin ini? Dia menunjuk ke arah Qinlang, lalu berkata dengan penuh emosi, apa yang bisa dia bandingkan denganku? Aku bisa membeli rumah di daerah perkotaan untukmu. Apakah dia bisa? Aku bisa memakaikan kalung berlian untukmu. Apakah dia bisa? Penghasilan tahunan keluarga kami puluhan juta yuan. Bagaimana dengan dia? Semuanya kalah denganku. Apa yang bisa dibandingkan denganku? Siki, kamu jangan terburu-buru. Pernikahan tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Dia tidak bisa memberikan kekayaan untukmu. Tidak bisa melindungimu. Kamu jangan bodoh lagi. Kalau kamu kembali ke sisiku, aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Zhao Nolwei berusaha menyentuh bahu Yang Siki lagi. Pergi kamu. Aku mau menikah dengan siapa? Tidak ada hubungannya denganmu. Yang Siki tahu tidak bisa berbicara dengan Zhao Wei lagi. Dia melihat ke arah Qinlang dan bersiap menarik Qinlang pergi dari sini. Tuan muda Qin, ayo kita pergi. Yang Siki menarik lengan Qinlang dan bersiap pergi dari sini. Berhenti. Ibunya langsung menarik Yang Siki. Dia sangat marah sekarang. Kamu beneran semakin dewasa semakin susah diberitahu. Berhenti kamu. Ibunya menarik Yang Siki. Xian Qing juga ikut menariknya. Anak muda, kamu menggunakan jurus hebat untuk membodohi putriku. Ibunya memandang Qinlang dan dia menyadari bahwa Qinlang adalah kunci untuk memecahkan masalah. Qinlang mendengus tanpa berkata kata. Apa yang dia lakukan
Wanita tua ini terus memarahinya dari tadi. Hei, kenapa kamu merasa tidak senang? Orang seperti kamu masih ingin menikahi putriku. Lanjutkan mimpi siang bolongmu sana. Ibu, Yang Siki telah menyukai Qinlang sejak awal. Bukannya kamu ingin bersama dengan putriku? Sini. Kamu laporkan kepada kami. Berdua. Kamu punya hak apa untuk menyuruh putri kami untuk menikahimu? Ayah Yang Siki berjalan ke depan Qinlang dan berbicara, penuh emosinya dengannya. Bahkan cipratan ludahnya mengenai wajah Qinlang. Kenapa aku harus melaporkan kepada kalian? Qinlang menjauh dari ayah Yang Sigi. Kedua, orang tua ini sangat menarik. Sebagai tuan muda dari keluarga terkaya di dunia, Qinlang malah diinterogasi oleh mereka berdua. Emang mereka siapa? Hei, kamu dengar apa yang dibicarakan bocah ini? Dengan sikap begini masih berani menikahi putriku? Tunggu saja sana, kata ayah Yang Siki dengan tidak senang. Paman bibi, dia tidak bicara karena tidak punya muka untuk memberitahu kalian. Dia tidak mau. Biar aku yang kasih tahu. Aku satu kampus dengannya. Xia Qing tiba-tiba berdiri keluar dan berbicara. Dia juga tidak mengerti kenapa kakak sepupunya tidak peduli bertengkar dengan Zhao Wei. Juga mau melindungi Qinlang. Tapi dia mengerti. Dia tidak boleh membiarkan kakak sepupunya melewatkan Zhao Wei, anak orang kaya ini. Dia adalah mahasiswa miskin di kampus kami. Di kampus dia terkenal dengan kemiskinannya. Selama 1 tahun dia hanya punya beberapa baju saja. Dia juga anggota pemandu sorak. Di dalam sana, wanita manapun bisa merundungnya. Dia bahkan tidak berani bersuara. Dia bisa bekerja di minimarket ataupun kantin dalam 1 semester. Dia juga pernah mengemis di depan restoran di kota. Ah, mana mungkin dia mahasiswa? Pasti hanya seorang pengemis. Ibu Yang Siki terkejut mendengar penjelasan Xia Qing. Membiarkan Yang Siki bersamanya. Mana mungkin bisa menikmati kekayaan? Dia harus bersyukur kalau tidak digigit habis oleh nengat ini. Pergi. Pergi dari sini. Jangan datang menghancurkan putriku. Ibu Yang Siki mendorong Qinlang. Kami sebagai orang tua Yang Siki memberitahumu dengan jelas. Kami tidak akan membiarkan kamu berkencan dengannya. Kamu juga jangan pernah berpikir untuk menikah dengan putri kami. Apakah kamu? Jelas. Ayah Yang Siki memperingatkannya dengan keras. Dia terus menunjuk ke arah Qinlang. Mulai sekarang, jangan pernah mengganggu putriku lagi. Mengerti tidak? Bicara boleh, tapi jangan menggunakan jarimu untuk menunjukku terus. Qinlang sangat kesal ditunjuk pakai jari terus. Kenapa kamu marah? Emang kenapa kalau aku menunjukmu? Ayahnya malah makin maju. Dia menabrakkan tubuhnya ke tubuh Qinlang. Sambil menempelkan tubuhnya dia berbicara kepada Qinlang. Jangan mendekati putriku lagi. Apakah kamu mengerti? Dasar miskin. Qinlang walaupun punya budi pekerti sebaik apa, juga tidak mungkin terus menahan diri. Dia langsung mendorong ayah Yang Siki dan membuatnya hampir terjatuh. Astaga, kamu berani mendorong suamiku. Ibu Yang Siki juga bukan orang biasa. Dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan pipi Qinlang. Di saat ini, sesosok bayangan menutupi tubuh Qinlang. Yang Siki. Dia memeluk Qinlang dengan erat dan pukulan ibunya terjatuh ke belakang kepalanya. Bab 113. Dia adalah orang super kaya. Tuan muda Qin, kamu tidak apa-apa? Tanya Yang Siki sambil mengangkat kepalanya. Melihat Qinlang, seketika Qinlang merasa sedikit terharu. Dia yang dipukul, tapi malah menanyakan dirinya dulu. Kamu, ibunya menarik nafas dalam-dalam. Kamu beneran membuat kami sangat marah. Dari tadi sudah banyak orang yang mengerumuni mereka dan terus berbisik tentang keluarga aneh ini. Kalian semua lihat, orang ini mengemis di luar dan menggoda putriku. Dia membuat anak aku tertipu dengannya dan mau putus dengan pacarnya sendiri. Anak kami tidak pernah bertengkar dengan orang tuanya, tapi lihat sekarang dia bertengkar seperti apa dengan kami. Ibunya sudah tidak punya cara lain lagi. Dia mulai menarik perhatian orang-orang di sekeliling. Pria ini beneran tidak tahu malu.
Apakah dia ingin menghancurkan keluarga orang? Aku rasa dia hanya demi uang. Sekarang, sampah seperti apa juga ada di masyarakat. Beneran salut. Orang-orang di sekeliling sudah terpengaruh oleh ibunya dan mulai memarahi Qinlang. Sekarang, ponsel Qinlang tiba-tiba berbunyi. Telepon dari manajer C, Yang Siki, melepaskan Qinlang dan membiarkannya mengangkat telepon. Halo manajer C, apakah ingin bertanya tentang ganti rugi kepadaku? Qinlang berpikir, Hui mencarinya kemungkinan untuk membicarakan ganti rugi karena dia menabrak mobilnya Fang Lun. Bukan, saya akan membereskan masalah semalam. Anda tenang saja, Hui berkata dengan hormat. Ya, saya sudah bantu mencarikan 2 gedung apartemen. Lokasi, hak milik dan dekorasinya cukup bagus. Saya sudah mengumpulkan dan memilah informasinya. Anda ada di mana? Saya akan mengirimkan informasinya kepada Anda. Silakan dilihat. Ah, apartemen. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Qinlang terlihat bingung. Apa maksudnya? Kenapa Hui bisa membantunya mencari apartemen? Oh, Anda masih belum tahu. Salah saya. Biar saya jelaskan dulu. Ketika Pak Shen Wangian menyuruh saya membayar sisa 34 juta yuan ke perusahaan Ferrari, beliau juga memberitahu saya untuk mencarikan apartemen di daerah Jinling. Beliau mengatakan bahwa Anda optimis tentang harga rumah Jinling di masa depan. Oh, begitu. Qinlang langsung mengerti setelah mendengar penjelasan Hui. Shen Wanqian yang membantunya. Shen Wanqian ingin Qinlang mulai mengambil alih beberapa proyek komersial dan melatih dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia akan mengambil alih bisnis besar keluarga di masa depan. Dia melirik ke arah keluarga Yang Siki yang terus memelototinya. Dia tahu mereka tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja. Kalau begitu, mohon manajer C antar dokumennya ke restoran Hubei di dekat Plaza Wanda, kata Qinlang dengan sopan dan kemudian memutuskan teleponnya. Apakah manajer C? Tanya Yang Siki kepada Qinlang dengan sedikit khawatir. Kalau ketahuan sama manajer C bahwa dia izin sakit dan datang ke Plaza Wanda untuk belanja, bukannya seperti mendorong dirinya ke ujung pistol. Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak boleh membiarkan manajer C melihatku. Melihat Qinlang mengangguk, Yang Siki langsung mau berjalan pergi. Pergi kemana? Ibunya langsung menarik Yang Siki. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian berdua sedang berakting di depanku. Urusan hari ini harus diselesaikan. Ibu, manajer C sudah mau datang. Anda, jangan menarikku lagi. Boleh, kata Yang Siki dengan panik. Siki, sekarang kamu sudah menjadi licik. Apakah kamu kira ibu akan percaya denganmu? Kata ibunya sambil melihat Yang Siki. Kemudian dia melihat ke arah Qinlang lagi. Apakah mungkin dia kenal dengan manajer kalian? Setan baru percaya. Apartemen apanya? Setan baru percaya. Iya, aku memang berpura-pura. Boleh. Qinlang beneran tidak tahu harus berkata apa. Kakak sepupu, kamu jangan mengacau lagi, kata Xiaking sambil berjalan ke depan Yang Siki. Dulu mereka berdua sudah diskusi menggunakan Qinlang untuk merangsang Zhao Wei. Tapi sekarang kakak sepupunya jelas keluar jalur. Jika dia membiarkan kakak sepupunya mengacau seperti ini, dia dan Zhao Wei akan benar-benar tamat. Dengar kakak sepupu, kalau kamu minta maaf kepada kakak Zhao, aku percaya dia akan memaafkanmu. Xiaking berusaha membantu Yang Siki dan Zhao Wei. Xiaking, kamu tidak perlu mencampuri urusanku. Di hatiku cuma ada Tuan Muda Kiao. Terserah dia Zhao Wei mau ngapain. Yang Siki sangat tidak senang dengan Xiaking karena terus merusak rencananya. Xiaking sudah tidak bisa apa-apa lagi. Semua karena Qinlang. Qinlang, saat ini Xiaking berjalan ke hadapan Qinlang dengan marah. Kamu hebat, bisa menipu kakak sepupuku sampai begitu. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Apakah kamu berhak mengejar kakak sepupu satu? Aku ingin kamu meyakinkan aku sekarang bahwa kamu akan mengakhiri hubunganmu
dengan kakak sepupu aku di masa depan. Katakan, Xia Qing selalu bersikap keras di depan Qinlang kalau biasanya Qinlang mungkin akan mengalah kepada Xia Qing. Tapi sekarang, orang tua yang Siki juga bersikap begitu kepadanya. Mau dia mengalah lagi kepada mereka, Qinlang tidak sanggup melakukannya. Lebih penting lagi, begitu dirinya membuat jaminan semua upaya sebelumnya untuk membuat Zhao Wei meninggalkan Yang Siki semuanya lenyap. Yang Siki sangat jelas tidak menyukai Zhao Wei. Qinlang tidak mungkin mendorong dia ke arah Zhao Wei. Qinlang tidak menganggap ucapan Xia Qing, "Bocah miskin, apakah kamu tuli?" Xia Qing berteriak dengan keras ke arah Qinlang. Sambil berkata, dia mengerutkan keningnya dan mengangkat tangannya. Dia mengarahkan tangannya dan bersiap untuk menamparkan Qinlang. Dulu di tim pemandu sorak, Xia Qing juga pernah menamparkan Qinlang. Qinlang juga tidak pernah melawan. Tapi kali ini, Qinlang menangkap tangan Xia Qing. "Kamu jangan keterlaluan," kata Qinlang dengan kesal. "Lepaskan, bocah miskin." Xia Qing tidak menyangka Qinlang berani menangkap tangannya. Dia menghempaskan tangannya dengan keras, tapi tidak bisa terlepas dari genggaman Qinlang. Karena marah, Xia Qing mengangkat kembali tangannya dan mau menamparkan Qinlang lagi. Tapi sama saja ditangkap oleh Qinlang lagi. "Kamu, lepaskan." Xia Qing malu dan marah. Dia berteriak dengan keras ke wajah Qinlang. "Aku akan melepaskanmu. Tapi kamu harus janji tidak akan memukulku," kata Qinlang dengan tegas. "Pergi. Emang kamu siapa?" Xia Qing tidak akan melemah kepada Qinlang. Matanya melirik ke arah lain. "Tolong. Kalian lihat orang ini mencabuliku." Xia Qing tiba-tiba menggigit tangan Qinlang dan membuatnya berteriak. Tangannya kemudian terlepas. Di tangan kanannya terlihat bekas gigitan yang jelas. Bahkan ada sedikit darah yang keluar dari sana. Xia Qing berdiri di depan Qinlang dengan bangga. "Gigitan yang bagus. Gigit saja orang miskin ini." Zhao Wei dan orang tua Yang Siki menyindirnya. Yang Siki sudah berlari ke samping Qinlang dan memeriksa luka Qinlang dengan hati-hati. "Itu seperti manajer C." Senyuman wajah Xia Qing pelan-pelan menghilang. Dia tiba-tiba melihat manajer C masuk ke dalam restoran. "Ah, di mana? Astaga, beneran manajer C." Ibu Yang Siki melihat manajer C dan berteriak dengan panik. Mereka langsung panik karena mereka tahu kalau Yang Siki ketahuan pura-pura cuti sakit, kerugian Yang Siki akan sangat besar. "Siki, kenapa kamu diam saja? Cepat sembunyi. Manajer kamu datang," kata ibunya. "Tidak perlu sembunyi," kata Qinlang dengan tenang. Walaupun Qinlang tidak bicara, Yang Siki juga tidak akan mendengarkan ucapan ibunya. Sekarang tangan Qinlang terluka. Dia masih sangat khawatir. "Kepala kamu tidak perlu sembunyi. Ini berhubungan dengan 100.000 bonus dan kenaikan pangkat anak aku. Kamu tentu tidak perlu panik, Siki. Kamu sudah melihat sifat orang ini bukan?" Marah ibunya kepada Qinlang. "Siki, kamu jangan diam saja. Cepat sembunyi. Sudah terlambat. Manajer C sudah mendekat," kata Xia Qing sambil membuka matanya dengan lebar. "Tuan Qin." Manajer C langsung mendekat dan menyapanya. Ketika dia mendekat dia baru menyadari Yang Siki juga di sini. "Hey, manajer Yang, bukannya kamu cuti sakit? Kenapa?" Sudah ketahuan oleh manajer C. Yang Siki juga tidak ingin membela dirinya lagi. Dia hanya menunduk dan berdiri di samping Qinlang. "Ah, Adi begini. Manajer C, aku ibunya Siki. Awalnya Siki kami ingin istirahat di rumah. Tapi malah aku yang mengajaknya untuk belanja baju denganku. Semua salahku. Tidak ada hubungan dengan Siki. Dia masih sakit sekarang." "Iya. Semalam sakitnya Siki sangat parah. Sempat muntah dan demam tinggi." "Iya. Kami baru saja keluar dari rumah sakit." Ibu dan yang lainnya langsung membela Yang Siki. "Oh," manajer C tersenyum. "Kalian hebat sekali. Yang Siki sakit. Kalian sekeluarga malah menemaninya belanja dan ke rumah sakit. Aku hanya ingin tanya, kalian menemani Yang Siki ke rumah sakit mana?"
Mereka saling memandang dan tidak tahu siapa yang akan mengatakannya. Mereka saling mengedipkan mata dan tidak mencapai kesepakatan diam-diam. Keempat dari mereka berbicara pada saat yang sama. Rumah sakit Tongren, rumah sakit kota, rumah sakit Heji, rumah sakit pengobatan tradisional. Setelah itu, wajah mereka langsung terlihat kesal. Kenapa mereka harus begitu bawel? Hebat sekali. Hanya flu biasa saja juga perlu ke 4 rumah sakit. Sindir manajer C. Manajer C, kamu dengarkan penjelasan. Ibunya masih berusaha mempertahankannya. Tidak perlu. Aku sudah tahu dalam hati. Manajer C menolak penjelasan ibu. Yang Siki. Mereka beberapa langsung merasa suram. Kesempatan mendapatkan bonus 100.000 yuan. Dan naik pangkat menjadi wakil kepala cabang. Sudah hilang. Manajer C. Panggil Qin Lang. Ai. Silahkan. Dengan Qin Lang. Manajer C. Langsung menjadi sangat hormat. Hari ini perasaan aku tidak baik. Jadi, meminta manajer yang untuk menemaniku. Jalan-jalan. Aku tidak tahu melanggar peraturan perusahaan kalian. Aku minta maaf, kata Qin Lang dengan sopan. Oh, manajer C kaget. Dia mana mungkin tidak mengerti ucapan Qin Lang. Manajer C sangat takut. Yang Siki terus berada di samping Qin Lang. Hanya perlu menebaknya sedikit. Sudah tahu apa yang terjadi. Dan dia malah tidak menyadarinya. Ternyata begitu. Hanya salah paham saja. Manajer C tertawa canggung. Dia mendekat ke samping Yang Siki. Manajer Yang, apakah kamu sudah merasa baikan? Hari ini perubahan karyawan di bank kita. Kamu punya kesempatan besar. Semoga mulai sekarang kamu berusaha dengan baik. Pertahankan semangatmu ini. Semua milikmu pasti akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Semua orang pasti mengerti apa maksud manajer C. Kedua orang tuanya beserta Xia Qing dan Zhao Wei langsung bingung. Apa yang terjadi? Si bocah miskin Qin Lang ini bicara 2 kalimat saja. Langsung menyelesaikan masalahnya. Manajer C kenapa harus memberi muka kepada Qin Lang? Dia hanyalah seorang mahasiswa miskin di Universitas Jinling bukan? Tuan Qin, silahkan duduk. Ini adalah informasi rincian dari 2 bangunan apartemen yang saya temukan untuk Anda. Lokasi spesifik mereka dekat kuil Konfusius. Di distrik Qinhuai. Menurut perkiraan saya, sekitar 890 juta yuan sudah dapat diperoleh. 890 juta yuan. Mendengar angka ini, kedua orang tuanya beserta Xia Qian dan Zhao Wei semakin bingung. Kalau Qin Lang sendiri yang bicara, mereka pasti akan menganggap ini lelucon. Tapi sekarang ucapan itu keluar dari mulut manajer C. Sebagai manajer kustomer di Citibank, dia tidak mungkin menemani Qin Lang berakting. Kalau begitu, mereka beneran sedang membicarakan transaksi seharga 890 juta yuan. Qin Lang semakin dipikir, mereka semakin bernafas hawa dingin. Apakah Qin Lang adalah orang super kaya yang memiliki 900 juta yuan? Bab 114. Menemani Song Suer mengunjungi pasar malam. Sebenarnya aku juga tidak terlalu mengerti. Dengan ini, Qin Lang terlihat membaca dokumen yang diberikan Ce Hui dengan serius. Dia menyadari banyak kata yang tidak dia ketahui artinya. Dia lalu tidak mau membukanya lagi. Begini, kalau 2 gedung apartemen ini berada di Jinling, kita pergi lihat sekarang saja. Lebih baik kalau begitu. Silahkan. Manajer C mempersilahkannya. Qin Lang lalu berdiri dan melirik ke arah Yang Siki. Sekarang aku harus sibuk dulu dan tidak bisa menemanimu. Kalau ada waktu aku akan datang mencarimu. Qin Lang bisa berkata begitu karena ingin membantu Yang Siki menjauhi Zhao Wei seutuhnya. Sekarang dia sama saja memperlihatkan status keturunan generasi kedua yang kaya. Dia percaya setelah kali ini Zhao Wei tidak berani datang mencari Yang Siki lagi. Iya, Yang Siki terkejut. Dia sama sekali lupa bahwa Qin Lang sedang membantunya terlepas dari kekangan Zhao Wei. Makanya dia bisa berkata dengan ucapan mesra, "Ayo kita pergi." Sambil berkata, Qin Lang dan manajer C berjalan keluar restoran. "Siki, kenapa kamu tidak bilang dari awal?"
bahwa dia begitu kaya. Ibunya terlihat kaget, dan berkata dengan bengong dan Xia Qing sudah diam-diam mengikuti Qinlang mereka keluar. Kalau mau bilang, siapa yang paling kaget? Pasti dia orangnya. Qinlang yang selalu menjadi pembantu di tim pemandu sorak. Kenapa tiba-tiba menjadi seorang yang memiliki 900 juta yuan? Xia Qing merasa sangat tidak realistis. Sekarang Qinlang seperti sebuah magnet yang sangat menarik hatinya. Melihat Xia Qing berjalan keluar, orang tua Yang Siki dan Zhao Wei juga ikut keluar, sambil berbicara dengan Chehui. Qinlang berjalan ke arah alun-alun di depan mallnya. Saat ini, mobil Qinlang sudah dikerumuni orang-orang. Di setiap sisi mobil, ada orang yang mengambil gambar dengan ponselnya, ada yang di video chat, ada yang mengambil video dan ada yang melakukan siaran langsung. Ibu, cepat lihat. Di sampingku ini adalah mobil Ferrari dan juga termasuk edisi paling keren. Apa kamu lihat sayang? Ada Ferrari yang diparkir di Plaza Wanda Jinling. Kalau ditanya, model apa ini? Aku tidak mengerti. Pokoknya, aku tahu Ferrari ini sangat keren. Nanti aku kasih tahu saat pemiliknya keluar. Biar kalian coba lihat sekuat apa aura pengemudi Ferrari ini. Jika aku tidak bisa menahannya, aku mungkin akan menerkamnya dan memberinya ciuman. Sayangku, cepat, berikan hadiahnya. Qinlang mengerutkan keningnya dan berjalan ke arah kerumunan orang-orang. Semua orang sedang berebut untuk melihat wajah Ferrari. Siapa yang ingin membiarkan Qinlang masuk? Dan akhirnya Qinlang berhasil masuk ke dalam. Mohon kalian geser sedikit. Aku mau pergi, kata Qinlang dengan sedikit keras kepada orang-orang yang masih mengambil foto. Pergi saja, siapa yang menghalangimu? Aneh sekali. Kenapa harus teriak? Sama sekali tidak punya sopan santun. Wanita yang sedang siaran langsung tidak senang melihat Qinlang yang berkata dengan keras tadi, kalau kalian tidak mau geser, bagaimana aku bisa membawa mobilnya pergi? Kata Qinlang dengan tidak berdaya. Tetapi setelah ucapannya keluar, semuanya mulai menertawakannya. Apa maksudmu Ferrari ini milikmu? Sindir wanita yang sedang siaran langsung tadi kepada Qinlang. Dia langsung mengarahkan kameranya ke Qinlang. Sayang kalian, lihat. Orang ini bilang kalau Ferrari punya dia. Menurut kalian lucu tidak? Menurut kalian kalau dia bisa mengendarai Ferrari ini, aku pasti sudah punya helikopter benar. Terima kasih kado roket dari muridnya Jay Chou. Nama julukan di akun siaran langsung. Apa yang terjadi dengan masyarakat sekarang? Kenapa bisa ada orang sakit jiwa yang tidak ditangkap? Mana mungkin mobilnya itu punya dia? Kamu lihat pakaiannya. Paling hanya bisa punya sepeda. Mau naik Ferrari. Beneran. Membuat orang ingin tertawa. Mungkin karena terlalu miskin. Jadi, mengalami delusi. Semua orang terus menyindir Qinlang tanpa henti. Qinlang menggelengkan kepalanya. Dengan tidak berdaya, dia beneran terlalu baik dengan orang-orang, sampai membiarkan orang-orang yang bagaikan semut ini terus menyindirnya. Xuan Feng, hidupkan! Qinlang berteriak ke arah Ferrari. Semalam Qinlang sudah memasukkan suaranya ke dalam Ferrari dan juga memberikan nama Xuan Feng kepada Ferrari. Orang ini sakit ya? Teriak kenapa? Beneran deh. Ketika semua orang mengeluh, Ferrari bergerak. Ferrarinya pelan-pelan mundur. Wanita yang sedang siaran langsung tadi langsung terjatuh. Berputar di tempat. Qinlang sekali lagi berteriak. Kali ini, suara mesin Ferrari beneran mulai berdengung dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi di tempat. Semua orang di sekeliling langsung ketakutan dan takut. Ferrari ini menabrak mereka. Jadi pada kabur. Hanya Qinlang yang berdiri di sana. Dia sangat mengerti dengan kestabilan Ferrari ini. Kalau Ferrari dia yang tipe tertinggi ini juga kehilangan kontrol, perusahaan Ferrari sudah boleh ditutup. Berhenti. Mengikuti perintah dari Qinlang. Ferrarinya lalu berhenti. Qinlang menekan kuncinya dan pintu otomatis terbuka. Di hadapan semua orang yang bengong, dia masuk ke dalam mobilnya. Setelah menjemput C. Kui, suara Ferrari
seperti roket menghilang di depan mereka. Xia Qing yang melihat semua ini langsung bengong di tempat, matanya terbuka sangat lebar. Semua kenangan tentang Qin Lang terus berputar di benaknya. Dia menutup matanya dan mulai menyesal. 2 butir air mata keluar dari sudut matanya. Kenapa dia tidak melihat dari awal kalau Qin Lang adalah orang yang sangat kaya? Zhao Wei juga bengong dan tidak bergerak. Dia terdiam melihat kepergian Ferrarinya, dan kedua orang tua yang siki saling berpegangan tangan. Tubuh mereka terlihat gemetar. Ayah yang memanggil, istriku, ibu, yang juga ikut memanggil, suamiku. Dengan kecepatan tinggi, Qin Lang dan Che Kui sampai di bawah gedung apartemen yang bernama Gedung Lingu. Gedung Lingu mempunyai 20 lantai. Semua unitnya cocok untuk disewakan. Sampai sekarang banyak perusahaan dan perorangan yang menyewa kamar di sini. Bisa dibilang tempat ini adalah tempat sewa yang paling diminati. Sambil berjalan, Che Hui juga menjelaskan kepada Qin Lang, lokasi di sini cukup bagus. Hanya berjarak 5 km dari kuil Confucius. Dan terdapat mall, bank, stasiun subway dan berbagai tempat hiburan di dekatnya. Benar juga, tadi selama perjalanan, Qin Lang sudah menyadarinya. Ada banyak orang di sini dan termasuk di daerah paling makmur di Jinling. Jika dibeli apartemen ini, pasti dapat menghasilkan uang. Ini di lokasi yang bagus. Bagaimana pemilik aslinya bisa menjualnya? Jadi begini, perusahaan pemilik asli gedung Lingu kehilangan beberapa miliar yuan di Shenzhen. Sekarang dia sangat membutuhkan uang. Jadi dia berpikir untuk menjual 2 apartemen di Jinling. Tentu saja, beritanya baru keluar sekitar 1 minggu. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang memberikan penawaran. Jika Anda memutuskan untuk membeli di sini, saya yakin akan dijual dengan harga kurang dari 900 juta yuan. Tuan Qin, tolong pertimbangkan baik-baik dalam 2 hari ini. Lagi pula, semakin cepat hal diputuskan, semakin baik. Benar juga, Qin Lang melihat sekitar. Di dalam hati Qin Lang sangat puas dengan kedua gedung apartemen ini. Dia melihat ke arah Che Hui dan berkata, "Kalau begitu tolong dibeli saja untukku." "Anda langsung memutuskannya sekarang?" tanya Che Hui dengan kaget. Qin Lang hanya melihat sekeliling apartemen saja dan sudah memutuskan untuk membelinya. Perlu diketahui, ini adalah transaksi 900 juta yuan. Walaupun raksasa pebisnis yang sudah 20 tahun, juga harus mempertimbangkannya dengan baik. Qin Lang yang hanya berumur 20 tahun, langsung menyetujuinya. Che Hui tidak pernah bertemu orang seperti ini. "Ada masalah?" tanya Qin Lang dengan sedikit bengong. Kekayaan yang melimpah mengalir dalam darahnya. "Tidak masalah, Tuan Qin. Saya akan membelikan 2 gedung apartemen ini untuk Anda secepat mungkin dan Anda dapat tenang jika menyerahkannya kepada saya." Che Hui berkata dengan gentar dan gembira. "Baiklah. Kalau ada urusan lain, boleh hubungi aku atau Tuan Sen. Kita pulang sekarang." Qin Lang hanya berputar di sekitar apartemen sebentar dan pergi dengan Che Hui. Setelah mengantarkan Che Hui kembali ke Citibank, Qin Lang pergi ke Zixuan Guest House. Dia menanyakan perihal pencarian Zhong Yu kepada Shen Wangian. Seperti yang dulu, pria dan wanita yang membawa Zhong Yu pergi itu masih tidak ada kabarnya. Qin Lang sangat sedih, tapi juga tidak berdaya. Membayangkan kondisi Zhong Yu membuat Qin Lang sangat khawatir dan sedih. Ponselnya berbunyi dan terlihat telepon dari Xie Wenjing. Di hati Qin Lang, Xie Wenjing sudah tidak penting lagi. Tidak peduli Xie Wenjing mau memarahinya atau pamer kepadanya, sudah tidak ada hubungan dengan dirinya. Xie Wenjing menelepon Qin Lang 5 kali. Qin Lang juga membiarkan ponselnya berdering sendiri dan tidak diangkat. Pada akhirnya, karena kesal, dia langsung menolak panggilan dari Xie Wenjing. Dan akhirnya Xie Wenjing tidak menelepon lagi. Qin Lang berbaring di ranjang. Suara dan senyum Zhong Yu muncul lagi di benaknya. Dia sepertinya melihat Zhong Yu muncul di hadapannya. Tapi ketika dia membisikkan kata Zhong Yu di mulutnya,
Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Zhong Yu menghilang lagi dan Qin Lang semakin terpuruk. Dia membungkus tubuhnya dengan erat. Suhu ruangan 25 derajat Celcius. Tetapi Qin Lang merasa sangat dingin. Dia seperti anjing lapar yang ditinggalkan di malam hujan. Sedikit gemetar, tidak tahu seberapa banyak siksaan yang dia alami. Qin Lang akhirnya tertidur dan dia akhirnya bisa merasa lebih baik untuk sementara waktu. Beberapa jam kemudian, Qin Lang terbangun. Karena telepon berdering, dia melihat dengan sedikit linglung Huang Ge yang menelepon dan dia mengangkat teleponnya. Ternyata Huang Ge telah berjanji untuk menemani Zhou Xin ke pasar malam. Tetapi tiba-tiba dia mendapatkan pemberitahuan dari jurusan pendidikan jasmani. Jadi dia tidak bisa pergi ke sana. Sekarang dia ingin Qin Lang menemani Zhou Xin ke pasar malam. Zhou Xin pergi ke pasar malam bersama Song Suer. Aku bisa tidak pergi. Tapi kamu tahu, berbahaya bagi dua orang wanita untuk keluar pada malam hari. Sobat, aku juga terpaksa untuk meminta bantuanmu. Qin Lang, apakah kamu punya waktu? Jika kamu tidak bisa, aku akan mencari orang lain. Ada waktu. Tapi seperti yang kau tahu, Song Suer punya beberapa pendapat tentangku. Qin Lang juga ingin membantu Huang Ge. Tapi ada Song Suer. Dia selalu merasa sedikit canggung. Ai, aku kira apa yang kamu khawatirkan. Hari ini kamu pergi menemani mereka jalan-jalan. Melindungi mereka. Aku tidak percaya kalau satu. Kamu diam saja. Suer akan bilang apa? Kata Huang Ge dengan santai. Kalau begitu sudah diputuskan ya. Kamu sekarang di mana? Setelah berbicara sebentar dengan Huang Ge, Qin Lang memutuskan panggilannya. Dia berpikir sebentar. Sebenarnya kalau dia diam saja di samping mereka dan bersikap sopan dengan mereka, dia yakin mereka juga tidak akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Sambil berpikir, Qin Lang keluar dari Zisuan Guest House dan memesan taksi. Langsung pergi ke pasar malam dan Feng Street saat ini. Zhou Xin dan Song Suer juga sedang berada di taksi. Dalam perjalanan ke pasar malam, Huang Ge bilang Qin Lang sedang menunggu kita di pasar malam. Dia akan menemani kita jalan-jalan di pasar malam, kata Zhou Xin kepada Song Suer. Kenapa dia suruh dia datang? Kita juga bisa sendirian. Mendengar harus bersama Qin Lang, Song Suer langsung tidak senang terakhir kali datang ke hotel di Berkeley. Karena Qin Lang membantunya menyelesaikan masalah patung yang jatuh. Song Suer dan Zhou Xin juga menduga bahwa Qin Lang adalah keturunan generasi kedua yang kaya yang rendah hati dan mereka memang memeriksa Qin Lang. Setelah beberapa hari penyelidikan, ditemukan bahwa Qin Lang tidak ada hubungannya dengan Shen Wanqian. Dia masih sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Song Suer dan Zhou Xin membantah kecurigaan mereka. Dalam pikiran mereka, Qin Lang masih orang miskin yang memalukan seperti sebelumnya, membiarkan seorang yang miskin untuk menemani mereka jalan-jalan. Song Suer pasti tidak rela.